jadi ke timurnya Gunung Tugu. Nah di sana ada sebuah pohon eno yang sangat besar. Di bawahnya itu ada lubang. Ternyata di sana ada sebuah gua. Nah, saya masuk ke dalam, di sana terdapatlah sumber mata air yang betul-betul jernih sekali, dan ada lingga yoninya. Di sana tuh dulu pernah untuk pertapaan Wisanggeni. Pembangunan situs Candi Purwo memang menyisakan berbagai cerita mistis. Kejadian di luar nalar juga selalu menyertai perjalanan Wayan Sucite dalam mewujudkan cikal bakal Candi Nusantara itu. Setelah bencana dahsyat mengguncang Bali di tahun 2002 dan 2005 pada tragedi bom Bali 1 dan 2, rencana pembangunan Candi Purwo belum juga dapat berjalan dengan baik. Sucite bersama kawan-kawan yang masih bertahan memutuskan untuk masuk ke hutan. Keputusan ini diambil dari petunjuk yang didapat saat upacara menghaturkan sesaji sesuai adat Jawa yang disebut nyandranan. Melalui petunjuk ini, Sucite selalu dipertemukan dengan orang-orang yang mengerti keadaan dan mempunyai hati yang tulus untuk membantu dalam mewujudkan pembangunan Candi Purwo. Di tengah hutan, ia kembali mendapat petunjuk untuk masuk ke daerah Gunting dan meneruskan perjalanan ke arah timur hingga sampai di situs Gunung Tugu. Di situs ini, ia bertemu dengan seorang spiritual dari perguruan Sastro Jendro Hayuningrat bernama Mbah Danil atau yang akrab disapa Mbah Dan. Mbah Dan merupakan sesepuh yang berusia lebih dari 100 tahun. Ia memiliki perguruan yang sama dengan Soekarno pada zaman itu. Saat bertemu, Mbah Dan bersama Dirut Perhutani sedang melakukan ritual di hadapan pohon kelampis ireng yang berada di situs Gunung Tugu. Sucite dan rombongan pun bergabung bersama mereka. Dalam perjalanan setelah candi belum bisa kita bangun, nah terjadilah apa yang disabdakan beliau. Jadi terjadi bom Bali 1 dan bom Bali 2. Nah saat itu saya langsung bergegas sama istri, karena pada waktu itu kita udah tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi kita kembali ke hutan. Nah saat di hutan kami mendapat petunjuk. Jadi harus masuk ke daerah Gunting, nah itu lurus ke timur. Jadi kita tembus ke Gunung Tugu. Nah sampai perjalanan dari pagi sampai malam baru kita sampai di daerah di situs namanya Gunung Tugu. Nah di situs Gunung Tugu kita ketemu namanya Mbah Dan. Mbah Dan ini seorang spiritual dari perguruan Sastro Jendro Hayuningrat. Jadi masih satu perguruan pada waktu zaman Soekarno. Dan beliau umurnya sudah di atas 100, tinggalnya di Muncar itu. Nah kebetulan beliau itu bersama dengan kelompok dari teman-teman Purtani, pelindung alam, termasuk anaknya Pak Marsanto pada waktu itu melakukan ritual di daerah Gunung Tugu. Nah kami ikut gabung
karena dalam situasi di hutan sangat jauh dari pemukiman, jadi kita gabung sama Mbah Dan. Nah, Mbah Dan tuh menerima kami secara kekeluargaan di dalam hutan. Selama melakukan ritual di situs Gunung Tugu, Sucite dan rombongan Mbah Dan mengalami kehabisan makanan di hari ke-7. Persediaan makanan hanya mencukupi sampai seminggu, sementara ritual harus dilakukan selama 17 hari. Sisa hari-hari dilewati dengan puasa makan dan minum. Mengetahui hal itu, masyarakat Pondok Asem pun membawakan makanan dan minuman untuk Sucite dan rombongan. Meski telah dibawakan bahan makanan, rupanya persediaan itu tidak mencukupi hingga 10 hari ke depan. Untuk bertahan hidup, Sucite bersama murid Mbah Dan turun dari gunung lalu menuju ke arah timur. Ia menemukan sebuah pohon enau yang sangat besar dengan lubang besar di bagian bawah. Karena penasaran, Sucite coba membuka semak-semak dan menemukan sebuah gua besar yang ada di dalamnya. Terdapat sumber mata air yang sangat jernih. Anehnya, di sumber mata air itu terdapat linggayoni dan tempat duduk yang dipakai untuk bersemedi. Penemuan itu pun dilaporkan kepada Mbah Dan. Mbah Dan melakukan meditasi untuk mendapat petunjuk. Dari meditasi itu, Mbah Dan mendapat petunjuk bahwa tempat tersebut merupakan tempat pertapaan Wisanggeni. Di sanalah mereka memohon tirta untuk digunakan sebagai persediaan minum. Saat memohon tirta, Sucite bernasar akan melakukan ritual saat malam tiba di tempat itu sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi ia melupakan janjinya. Hal aneh pun menimpa Sucite dan rombongan. Mereka diguyur hujan deras selama 2 hari 2 malam tanpa henti hingga kedinginan. Setelah itu, Sucite pun memohon maaf ke gua itu. Selama 17 hari kita di Gunung Tugu. Nah, di hari ke-7 itu kita udah kehabisan bahan makanan. Jadi apa yang kita bisa bawa pada waktu itu ya bisa mencukupi cuma dalam seminggu. Jadi kita betul-betul puasa, tidak makan, tidak minum, karena di sana memang di Gunung Tugu itu untuk mencari air pun tidak ada. Nah, jadi karena saya tuh lama di Gunung Tugu, jadi masyarakat yang ada di Pondok Asem, jadi seperti Pak Nur Bekti. Nah, jadi malam-malam sama teman itu datang membawa saya itu karak. Jadi karak yang dibawa sama teman sama Pak Nur dan beberapa bungkusan nasi. Jadi karena saya tuh ya namanya masyarakat ya, karena lama saya di hutan, jadi itu dia tuh kasihan melihat saya. Nah, akhirnya malam-malam Pak Nur ke sana dan saya pun kaget. Nah, pada waktu itu Pak Nur datang bersama PA juga, jadi pelindung alam juga di sana. Jadi pelindung alam itu kebetulan juga menengok Mbah Dan pada waktu itu, karena kita bermalam sampai 17 hari di Gunung Tugu. Nah, selama beberapa hari, jadi 10 hari lah di sana, kita juga kehabisan lagi bahan makanan. Jadi karena tidak apa yang dikasih pada waktu itu sama Pak Nur itu udah habis, jadi kita lagi puasa. Nah, jadi di hari tertentu, jadi kita membutuhkan suatu air. Nah, Mbah Dan menyarankan saya itu coba
cari air di mana dapat air. Nah akhirnya saya turun sama teman anak buahnya Mbah Dan. Jadi ke timurnya Gunung Tugu. Nah di sana ada sebuah pohon eno yang sangat besar. Di bawahnya itu ada lubang. Jadi saya nyoba lubang apa sih di dalam itu. Jadi saya buka semak-semak itu, ternyata di sana ada sebuah gua. Nah saya coba masuk, ternyata di dalamnya itu seperti ruangan sangat tersembunyi itu. Nah saya masuk ke dalam, di sana terdapatlah sumber mata air yang betul-betul jernih sekali, dan ada lingga yoninya. Jadi tempat duduk orang mungkin dulunya tuh dipakai bertapa. Nah akhirnya kita laporkan ke Mbah Dan. Nah akhirnya beliau bermeditasi. Ternyata dalam meditasi, jadi beliau itu didatangi sama penunggu yang ada di Gunung Tugu. Nah, jadi penunggu itu menjelaskan bahwa di sana itu dulu pernah untuk pertapaan Wisanggeni. Jadi ceritanya ini nyambung pada waktu pewayangan gitu. Nah, di sanalah kita tuh memohon bagaimana memohon tirta lah, air yang ada di tempat beryoganya beliau, karena pada waktu itu kita 75 orang merasa ya kehausan juga gitu pada waktu itu. Jadi mohon, nah saya tuh ada janji besoknya rencana mau kesini lagi ke gua itu masuk. Jadi membawa suatu ritual itu. Nah ternyata saya tuh melupakan itu. Jadi malamnya itu kita tuh semua itu diguyur hujan. Jadi hujan itu tidak henti-hentinya selama 2 hari 2 malam. Jadi di tempat berteduh pun tidak ada pada waktu itu. Nah, sampai kita tuh kedinginan. Nah akhirnya kita tuh bisa melalui, jadi 2 hari itu kedinginan itu. Jadi hari kedua kita akhirnya minta maaf ke timur di gua yang kita temukan itu. Jadi karena kesalahan kita pada waktu itu kan, karena namanya kita lupa gitu. Ternyata alas Purwo itu termasuk Gunung Tugu itu memang sangat angker. Jadi di sanalah apa yang disabdakan beliau itu udah jalmo moro jalmo mati. Kalau tidak hatinya suci dan baik, di sanalah kita tuh betul-betul diuji. Ya kemungkinan kalau kita tuh berpikir negatif bisa hilang di sana atau tidak akan kembali lagi, apakah mati. Nah itu keputusan yang di atas.